Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas yang ringan-ringan saudara ya. Ya ini kan lagi pada corona ya, jadi banyak di rumah ya. Termasuk pendeta juga banyak di rumah. Walaupun kalau saya sih enggak, saya sih tetap setiap hari keluar gitu. Setidak-tidaknya setiap hari itu ya 20 kilo mah pasti dah, 20-30 kilo ya. Pergi saya, nggak mau saya di rumah terus ya, beraktivitas saja seperti biasa saya mah. Ya saudara-saudara ya. Begini judulnya, pendeta itu harus mustahil. Gimana ya, saya mau panggil judul gimana ya, pendeta itu harus ada di dalam kemustahilan saudara. Maksudnya gimana Pak? Pendeta kok dalam kemustahilan? Sekali lagi, kita lagi bicara ngemeng-ngemeng atau ngobrol-ngobrol ringan nih ceritanya. Saudara-saudara, tayangan YouTube saya, Pendeta Henry Tandianta, hari ini tuh mencapai 1.600 tayangan lebih. Harus mustahil. Kok mustahil Pak? Begini, dari 1.600 itu, gitu, mungkin itu Anda menyaksikan ada satu atau dua. Kok aku nggak setuju nih sama tayangan Pendeta Henry Tan ini yang dua macam ini, tapi yang 1598 oke, saya setuju. Harus mustahil gitu. Pendeta itu tidak mungkin Pak ya. Kok tiba-tiba ya, tiba-tiba berubah sesuatu yang bertolak belakang tuh nggak mungkin. Harus mustahil. Kalau hari ini Pendeta Henry Tandianta memberitakan tentang Injil Kristus, kebenaran Alkitab, besok, lusa tetap sama. Tetap sama. Tayangan ke-1, ke-2, ke-3, 100, 300, 500, 800, 1000 tetap sama. Masalahnya adalah karena tayangan ini macam-macam, ada yang tayangan sifatnya adalah Alkitabiah murni, ada yang nubuatan. Contoh, pada waktu menghitung kiamat dengan tepat itu nubuatan. Ya. Ya. Seseorang mendapat hikmat khusus dari Allah. Saya kan menyembah Yesus, Pak. Kalau saya bilang saya mendapat hikmat dari Yesus, bakal mungkin salah nggak? Nggak mungkin. Meskipun Anda nggak bisa terima. Nubuatan tahun 6000 gimana, Pak? Kita ini jadi bagaimana nih? Kita kan suruh bersiap-siap, ya nggak apa-apa. Silakan aja. Kan penjelasannya itu ada. Itu. Nubuatan itu dijelaskan itu. Di awal pun kami sudah ngomong, Anda boleh percaya, boleh tidak, boleh menghujat gitu. Tapi tetap akan saya sampaikan. Ya. Misalnya juga tentang satu sinode Gereja Alkitab Al-Aqsa. Anda mau senang mau tidak senang, tetap saya sampaikan. Itu nubuatan dan didukung oleh ayat Alkitab tentu saja ya. Tidak mungkin nubuatan itu tidak didukung itu. Tetapi Anda kan bisa memahaminya itu. Harus mustahil makanya pendeta itu. Mustahil Pendeta Henry Tandianta dari 1.600 gitu. Tiba-tiba ada 100 yang ngaco gitu, yang enggak lah ya. Sekali memberitakan Injil Kristus yang Injil Kristus. Itu kami ya. Gereja domba, pendeta domba ya. Ya, pasti begitu. Ya, sekarang bagaimana dengan yang tidak domba, yang kambing gimana? Ya, itu berubah-ubah. Ya, dulu bilang itu ada itu. Di belakang si tulisannya apa? Di belakang mimbar nih, mimbar di belakang tulisannya apa? 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di depan kamera dia ngomong apa? Yesus Allah yang benar, hidup yang kekal. Sehari-hari kalau ibadah apa? Bapa. Beda tuh. Di sana tulisannya Yesus Allah. Waktu di kamera kami gereja Allah Esa katanya. Tapi sehari-hari ibadahnya penyembahan terhadap Bapa. Tritunggal. Ya, itu tidak boleh, itu bukan di dalam era kemustahilan. Ya, dia bilang nggak apa-apa berubah di depan kamera ngaku Allah Esa tapi sehari-hari Tritunggal. Itu kan demi jemaat katanya. Ya, pendeta harus masuk di dalam era kemustahilan, di dalam wilayah kemustahilan. Mustahil berubah yang kontrari gitu. Ya kalau sudah salah ya salah terus. Makanya pendeta Tritunggal itu kan Tritunggal terus gitu. Ya. Keras kepala ya keras kepala terus. Gitu ya.
Makanya ada firman tuh, yang mau keras kepala keras kepala terus, yang mau apa tetap jahat jahatlah terus ya. Karena pendeta itu masuk di dalam wilayah itu ya, banyak orang tidak sadar. Menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan itu masuk di dalam wilayah itu. Kalau Anda sudah sembah Yesus, dibuka pikiran ini, mengerti kitab suci, sekali nyembah Yesus, mengerti kitab suci, terus akan mengerti. Saya itu dibukakan kebenaran Alkitab itu bukan sekali buka ceng-celing gitu, jreng gitu, enggak, bertahap gitu. Tetapi di dalam setiap khotbah kami tidak mungkin kami itu tiba-tiba sesuatu yang di luar wilayah yang mustahil tadi gitu. Tiba-tiba terus ngaco gitu ya, terus Allah itu 3 ya, enggak ya. Demikian pula pendeta-pendeta dari Kristen Kambing juga sama ya. Itu kita bincang-bincang ringan ya. Terus kira-kira kalau orang mau khotbah itu khotbah, mau debat itu Kristen sama Kristen boleh nggak? Kalau Kristen sama Kristen sebenarnya lebih tepat disebut meluruskan, tapi biar mudah dipahami kita sebut debat gitu. Ya. Nah ini dia bedanya saudara ya. Saya debat dengan non Kristen, dengan saudara-saudaraku dari umat Muslim gitu. Tahu nggak apa debatnya? Ya. Debatnya itu bukan debat kusir, Anda bisa lihat ya. Saya hanya pakai Alkitab tok. Ya, pendeta Hendy ternyata masuk di dalam wilayah kemustahilan. Saya mustahil dalam debat dengan saudara-saudaraku dari umat Islam. Saya nyomot-nyomot kitab sucinya dia, nggak mungkin. Sebab saya wilayah kemustahilan. Satu-satunya kitab suci adalah Alkitab. Loh, kalau saya nyomot kitabnya dia, seolah-olah bahwa kitab suci itu tidak hanya Alkitab. Mustahil nggak? Mustahil. Pendeta harus di dalam wilayah kemustahilan itu. Ya. Benar nggak? Ya benar dong. Ya. Lihat bagaimana cara kami berapologetik gitu. Ya. Ya, apologetik syaratnya apa? 1 Petrus 3 ayat 15. Jadikan Yesus Tuhan. Anda yang masih pendeta tidak menjadikan Yesus Tuhan, Tuhan beda sama Allah Pak, itu Anda tidak boleh berapologetik mewakili Kristen. Jadi Kristen Kambing tidak boleh mewakili Kristen. Anda kan masih nyembah Bapa. Terus mau pakai ayat 1 Petrus 3 ayat 15 gitu, nggak boleh. Anda bukan orang Kristen kok. Ya, Kristen syaratnya penyembah Yesus Kristus. Seorang hamba Tuhan harus masuk di dalam wilayah mustahil ini. Mustahil apa? Kemustahilan itu sifatnya linier, sifatnya mutlak gitu. Sama dengan kebenaran, saya nyembah Yesus itu mutlak, saudara. Mutlak saya nyembah Yesus. Yesus Allah yang benar. Ketemu sama pendeta kambing misalnya, pendeta kambing apapun ya toh, gitu. Tetap gitu. Ya tetap di dalam wilayah kemustahilan ini. Jadi tidak mungkin ya nanti ada pendeta itu terus tiba-tiba plin-plan gitu, itu dari sana tuh, kalau dari sini enggak. Ada yang khotbahnya pure murni Alkitab, ada yang nubuatan sadari Pak ya. Tetapi mainstreamnya tetap sama ya, dalam wilayah kemustahilan. Mustahil pendeta Hendy khotbahnya menyeh-menyeh, itu mustahil. Ya kan udah selalu begitu, keras bikin merah kuping tapi Alkitabiah, mau dibantah nggak bisa, dihujat caci maki, ya apa dicuekin terus ya toh, nggak ngaruh apa-apa. Tetap khotbahnya tetap sama, kebenaran Alkitabiah, dibukanya linknya sama terus, linknya begitu-gitu aja terus ya toh. Ya, itu wilayah kemustahilan ya. Seorang hamba Tuhan harus disadari masuk di dalam wilayah itu. Lah kalau Anda jadi hamba Tuhan terus modelnya gini, kompromi, ya kita menghargai itu pendeta lain begitu demi umat, yang sana suka begitu ya gitu. Itu namanya bukan hamba Tuhan ya toh. Kalau hamba Tuhan ya Tuhan itu ya dalam bahasa saya saklek ya. Saklek Tuhan itu. Saklek loh, nggak bisa kita main-main ya toh. Ya, menjadikan Yesus kadang-kadang jadi patung juga nggak apa-apa lah ya, namanya juga kita kan kompromi gitu. Enggak gitu ya. Yesus Allah ya Allah, udah itu. Kalau urusan ini beda ya, beda dengan ilmu lain gitu. Maksudnya Alkitab itu tidak sama dengan Anda belajar fisika, belajar matematika. Kalau Anda belajar matematika boleh, atau fisika boleh, bukunya ada 1000 boleh. Nanti kita cari tahu dari ilmu fisika mekanik, fisika listrik boleh gitu.
untuk memperkaya ilmu fisika kita. Beda dengan Alkitab. Kalau Alkitab itu nggak boleh Anda terus supaya memperkaya. Kita ada budaya, kita baca juga Alkitab Ibrani, Alkitab ini, gitu. Katanya memperkaya, bener, ujung-ujungnya Tritunggal juga, gitu. Udah jelas Alkitab Allah satu jadi tiga, itu memperkaya apa ya? Hamba-hamba Tuhan harus sadar bahwa kita di dalam wilayah kemustahilan, gitu. Kemustahilan itu saklek, gitu. Ya kalau kita sudah posisinya di situ, gitu, pemberita kebenaran Alkitab, ya sudah, mustahil Kak. Dari tayangan 1600 terus Anda bilang ini pasti salah nih, yang nomor sekian ini saya salah. Nggak mungkin, Saudara. Tetapi pendeta-pendeta yang memang kambing, sekali salah ya salah terus. Mau ngomong bener pun tetap salah. Ya, dari rangkaian narasi kata-katanya itu kan, ya tetap aja salah, gitu. Ya, Allah itu esa, kami juga Alkitab itu Allah esa. Kapan tahu nih nanti dia keselip Allah Bapa sebagai pribadi yang di surga. Ngomong pribadi lagi. Tetap aja ya kalau karena kita tuh wilayah kemustahilan, gitu. Ya, hamba Tuhan harus disadari itu, ya toh. Kita Allah itu tidak bisa dimain-mainkan, ya toh. Namanya itu ngobrol-ngobrol kan, ini lagi ngobrol-ngobrol sambil testing nanti channel pendeta HTDGAAE ya, supaya ini baik. Sadari bahwa pendeta-pendeta ada di dalam wilayah kemustahilan. Kemustahilan ini memang kita sudah begitu, ya toh. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah terus, sudah gitu aja. Ya, kecuali kalau tobat terus total tobat, ya. Selama Anda tobatnya melipir atau minggir dulu sedikit, nggak akan bisa. Ya, nanti lucu jadinya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya, amin.